Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan Josia. Kali ini kita membahas masalah dan hipotesis penelitian. Mata kuliah metodologi penelitian. Ya, ini nama kelompok dan NIM kami. Lanjut. Kali ini kita akan membahas 7 poin, yang dimana yang pertama identifikasi masalah penelitian, yang kedua proses perumusan masalah penelitian, yang ketiga tujuan penelitian dan hipotesis, yang keempat karakteristik hipotesis yang baik, yang kelima strategi mengembangkan hipotesis, 6 mendiskusikan implikasi penelitian dan studi kasus dan contoh hipotesis. Identifikasi masalah penelitian. Apa yang dimaksud dengan masalah penelitian? Masalah penelitian adalah penyimpangan dari kondisi yang diharapkan yang perlu dipecahkan atau diuji secara sistematis. Ini bisa berupa kesenjangan antara teori dan praktik atau antara harapan dan kenyataan yang menarik minat untuk diteliti. Mengapa penting untuk mengidentifikasi masalah penelitian dengan jelas? Mengidentifikasi masalah penelitian dengan jelas penting karena hal ini menentukan arah dan fokus penelitian. Identifikasi yang tepat membantu dalam merumuskan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan landasan teoritis yang kuat. Ini juga memastikan bahwa penelitian akan memberikan kontribusi yang signifikan dan relevan. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan dan signifikan? Untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan dan signifikan, Anda harus mempertimbangkan masalah yang sesuai dengan bidang penelitian Anda. Tidak terlalu luas, dapat dipecahkan dengan data yang ada dan memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat atau disiplin ilmu yang terkait. Lanjut proses perumusan masalah penelitian. Langkah-langkah yang terlibat dalam perumusan masalah penelitian. 1. Menentukan topik penelitian. Pilih topik berdasarkan minat atau keahlian Anda atau berdasarkan permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat atau disiplin ilmu yang terkait. Yang kedua, mengidentifikasi masalah penelitian. Perhatikan relevansi masalah dengan topik penelitian, kebaruan masalah, dan pentingnya masalah untuk dikaji. Hal ini sangat penting ya, untuk melihat apa saja masalah yang relevan untuk dikaji. Yang ketiga, menentukan pertanyaan penelitian. Formulasikan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian Anda. Nah, setelah kalian mengidentifikasi masalah penelitian, kalian harus menyiapkan kemungkinan pertanyaan penelitian dan menentukan pertanyaan tersebut. Yang keempat, menyusun hipotesis penelitian. Menyusun hipotesis penelitian jika diperlukan, buat hipotesis yang akan diuji dalam penelitian Anda. Yang kelima, menyusun rumusan masalah. Itu buat penguraian dari masalah penelitian yang akan diteliti. Lanjut, mengidentifikasi variabel utama dalam masalah penelitian. 1. Identifikasi variabel. Tentukan variabel utama yang akan menjadi fokus penelitian Anda. Yang kedua, pengelompokan variabel. Kelompokkan variabel berdasarkan sifat, urgensi, atau tipe skala pengukuran. Terakhir, memilih variabel yang terukur dan relevan. Pilih variabel yang relevan dengan topik penelitian yang dapat diukur atau diamati. Membatasi dan merumuskan masalah penelitian. Pertimbangkan masalah yang relevan, jangan mengambil masalah yang terlalu luas, dan pastikan dapat dipecahkan dengan data yang ada. Ini sangat penting ya teman-teman, agar penelitian kita tuh tidak keluar pembahasan, keluar jalur lah istilahnya. Yang kedua, pastikan dampak yang signifikan. Pastikan masalah penelitian memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat atau disiplin ilmu yang terkait. Seperti apa sih manfaat yang didapatkan setelah meneliti hal tersebut. Lanjut, merumuskan pembahasan masalah
Batasi masalah penelitian secara artifisial dan fokus dan pilih mode perumusan masalah yang tepat. Tujuan penelitian dan hipotesis. Perbedaan antara tujuan penelitian dan hipotesis. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menunjukkan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian. Ini adalah arah yang ingin diambil oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hipotesis, di sisi lain, hipotesis adalah dugaan sementara yang dibuat berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya dan harus dibuktikan kebenarannya melalui data empiris. Kedua, hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil penelitian, sedangkan tujuan penelitian adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik. Untuk merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik, Anda harus mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian, membatasi dan fokuskan tujuan penelitian agar tidak terlalu luas, menggunakan pendekatan SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu, untuk memastikan tujuan penelitian terdefinisi dengan baik dan memungkinkan evaluasi yang objektif. Fungsi hipotesis dalam proses penelitian. Fungsi hipotesis yaitu memberikan batasan serta memperkecil ruang lingkup penelitian, mempermudah pengumpulan dan pengolahan data, mengetahui macam, jumlah, dan hubungan variabel penelitian, mengetahui variabel tak bebas yang harus dikontrol, memberikan arah penelitian dan kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama, menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi antar variabel masalah yang diambil dalam penelitian harus berhubungan dan hal tersebut harus dijelaskan. Hipotesis harus dapat mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, masuk akal. Hipotesis harus logis dan berdasarkan pengetahuan atau teori yang ada. Lanjut, dapat diuji. Hipotesis harus dapat diverifikasi atau ditolak melalui pengujian empiris. Konsisten dengan pengetahuan yang ada. Hipotesis harus selaras dengan penemuan studi terdahulu dan tidak bertentangan dengan fakta yang diketahui. Lanjut, bagaimana menulis hipotesis yang spesifik, terukur, dapat diuji, relevan, dan terbatas. SMART tadi ya. Spesifik, hipotesis harus jelas dan fokus pada satu masalah atau pertanyaan penelitian. 2. Terukur, hipotesis harus dapat diukur dengan indikator atau parameter yang jelas. 3. Dapat diuji, hipotesis harus dapat diuji dengan metode penelitian yang sesuai. Relevan, hipotesis harus relevan dengan masalah penelitian yang penting bagi bidang studi yang diteliti. Terbatas, hipotesis harus terbatas pada ruang lingkup yang dapat diteliti dengan sumber daya yang ada. Bagaimana menghindari membuat hipotesis yang terlalu umum atau terlalu spesifik? Kalau terlalu umum, hindari hipotesis yang tidak jelas atau terlalu luas yang tidak dapat diuji secara spesifik. Dan juga dalam membuat hipotesis, kita harusnya tidak terlalu spesifik. Hindari hipotesis yang terlalu rinci sehingga tidak memungkinkan generalisasi atau pengujian yang luas. Keseimbangan. Temukan keseimbangan antara kedua ekstrem tersebut dengan memastikan hipotesis cukup spesifik untuk diuji dan cukup umum untuk memiliki relevansi yang lebih luas. 5. Strategi mengembangkan hipotesis. Mengembangkan hipotesis berdasarkan literatur dan pengetahuan yang ada. Yaitu untuk mengembangkan hipotesis yang baik, Anda melakukan tinjauan literatur yang mendalam untuk memahami penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menemukan celah pengetahuan yang ada. Hipotesis harus logis, berdasarkan teori yang ada dan dapat diuji dengan metode penelitian yang sesuai. Peran itu asumsi dan prediksi dalam mengembangkan hipotesis. Asumsi digunakan untuk menetapkan kondisi dasar yang diperlukan untuk pembentukan hipotesis, sementara prediksi membantu dalam merumuskan apa yang diharapkan terjadi jika hipotesis Anda benar.
Keduanya berperan penting dalam mengarahkan fokus penelitian dan dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik. 3. Menguji dan merevisi hipotesis sebelum penelitian. Sebelum melakukan penelitian skala penuh, Anda harus menguji hipotesis dengan data preliminar atau melalui eksperimen skala kecil untuk memastikan kelayakannya. Gunakan metode statistik untuk menentukan apakah hipotesis Anda memiliki dasar empiris yang kuat, dan revisi hipotesis berdasarkan umpan balik dan hasil uji untuk memperkuatnya. 6. Mendiskusikan implikasi penelitian. Mengaitkan hipotesis dengan tujuan penelitian dan masalah yang diidentifikasi. Hipotesis seharusnya dikembangkan dari masalah penelitian yang telah diidentifikasi dan harus langsung mendukung tujuan penelitian. Ini berarti bahwa hipotesis Anda harus dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah Anda tentukan. Nah, seperti yang tadi di awal, untuk menentukan pertanyaan penelitian terlebih dahulu dan membantu Anda mencapai tujuan penelitian Anda. Mendiskusikan implikasi potensial dari penelitian berdasarkan hipotesis yang diusulkan. Implikasi penelitian dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis, dan yang kedua, implikasi praktis. Implikasi teoritis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap teori yang ada atau pengembangan teori baru, sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan penerapan hasil penelitian dalam praktik nyata. Diskusikan bagaimana hasil penelitian Anda dapat mempengaruhi bidang studi Anda, praktik profesional, atau kebijakan publik. 3. Merumuskan kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian yang terkait dengan hipotesis. Kesimpulan harus relevan dengan masalah penelitian, tujuan, metode, dan pembahasan. Anda harus mampu membuat generalisasi dari hasil penelitian Anda dan tidak mengulang data yang sudah dibahas. Saran harus disusun berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan relevan dengan temuan penelitian Anda. Saran juga dapat mencakup rekomendasi untuk penelitian masa depan atau aplikasi praktis dari temuan. Studi kasus dan contoh hipotesis. Contoh yaitu PT Semen Baturaja Persero adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri semen dan ingin meningkatkan proses bisnisnya melalui penerapan model e-commerce B2B, business to business. Model B2B ini bertujuan untuk mengintegrasikan interaksi antara perusahaan, mitra pemasok, dan distributor melalui sistem informasi berbasis web. Untuk hipotesisnya, yaitu dalam konteks penelitian ini, hipotesis yang mungkin dirumuskan adalah penerapan model e-commerce B2B pada sistem informasi berbasis web akan meningkatkan efisiensi proses bisnis dan kepuasan pelanggan di PT Semen Baturaja. 2. Merumuskan hipotesis. Hipotesis dirumuskan berdasarkan observasi masalah dan tinjauan literatur yang ada. Dalam kasus ini, hipotesis dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan proses bisnis dan interaksi dengan pihak terkait. Menguji hipotesis. Untuk menguji hipotesis, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sebelum dan sesudah penerapan model B2B. Metode statistik seperti uji tes atau analis regresi dapat digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam efisiensi proses bisnis dan kepuasan pelanggan setelah implementasi model B2B. Mungkin ini daftar pustaka yang kami ambil dari beberapa referensi yang kami ambil. Untuk materi hari ini mungkin cukup sekian. Dan terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.